Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2157 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Amsal 28 ayat 1. Amsal pasal 28 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya. Tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, siapa orang fasik itu? Orang fasik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang tidak peduli terhadap perintah Tuhan. Orang yang percaya Tuhan, betul dia Kristen, tetapi dia tidak menerapkan, tidak mengamalkan, tidak melakukan firman Tuhan. Bahkan dia sudah aktif dalam pelayanan, tetapi masih melakukan perbuatan dosa. Itu adalah orang fasik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya, di dalam kehidupan kita sering gak kita ketemu dengan orang fasik? Saya mau tanya, di gereja ada gak orang fasik? Ada. Betul apa benar? Saudara, pendeta aja ada orang fasik kok. Apalagi majelis, apalagi jemaat. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya saudara, orang fasik itu ada di mana-mana. Saudara, firman Tuhan kan berkata, banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Saudara, artinya apa? Banyak orang yang menjadi orang Kristen, mengikut Tuhan, tetapi tidak semua orang benar. Sebagian itu orang fasik. Tapi saya percaya saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini orang benar, bukan orang fasik. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang fasik, firman Tuhan ini katakan orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya. Artinya apa Saudara? Orang yang hidupnya seperti yang tadi saya katakan arti fasik itu, mereka sudah jadi pengikut Tuhan, tetapi mereka tidak melakukan firman Tuhan, mereka masih berbuat dosa, mereka akan lari, mereka akan dikejar-kejar oleh apa? Oleh dosa mereka. Mereka akan dikejar-kejar oleh kesalahan yang mereka lakukan sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita hidup tidak benar, padahal kita sudah nyatakan diri kita orang Kristen, tapi kita masih kompromi dengan dosa. Kita tidak menjadi berkat, tidak menjadi terang Tuhan. Maka kita akan lari walaupun tidak ada yang mengejarnya. Yang mengejar kita apa? Dosa, kesalahan kita sendiri. Yang berikut saudara, orang fasik akan dikejar oleh apa? Oleh malapetaka. Mereka akan celaka, itu pasti. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya saudara jangan hidup menjadi sama seperti orang-orang fasik. Makanya Tuhan Yesus itu bertentangan sekali dengan ahli-ahli Taurat, dengan orang-orang Farisi, tokoh-tokoh agama di zaman Yesus. Kenapa Tuhan Yesus bertentangan dengan mereka? Karena mereka itu orang fasik. Mereka kulit luar aja yang agamawi, tetapi di dalam hati mereka itu jahat. Mereka korup, mereka punya rencana-rencana untuk mempermuliakan diri mereka sendiri, untuk memperkaya mereka.
tapi mereka bungkus dengan kegiatan-kegiatan agamawi. Makanya Tuhan Yesus tidak sefrekuensi dengan mereka. Padahal sebenarnya kan sama. Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat mengajarkan apa? Taurat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa Tuhan Yesus tidak sefrekuensi dengan ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi di zaman itu? Karena mereka orang fasik. Mereka memberatkan umat Tuhan untuk melakukan ini dan itu, tapi mereka sendiri tidak melakukannya. Mereka hanya membebankan kepada orang, tetapi mereka sendiri tidak melakukannya. Itu kan orang fasik, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini jelas. Orang fasik akan dikejar-kejar dosa mereka, kesalahan mereka sendiri, akan dikejar malapetaka, dan yang berikut saudara, orang fasik akan dikejar-kejar maut. Makanya mereka lari padahal tidak ada yang mengejarnya. Saudara, saya menangkap di sini bahwa orang fasik, mereka akan hidup dalam ketakutan. Tidak ada damai sejahtera dalam kehidupan mereka. Saudara, banyak saya temui orang-orang yang sudah hidup di dalam Tuhan, tetapi takut mati. Saudara, firman Tuhan memberikan kita pengertian. Kalau kita takut kehilangan, kita akan kehilangan. Kalau kita takut kehilangan nyawa kita, kita akan kehilangan nyawa kita. Amin. Makanya saudara jangan takut. Kalau saudara hidup dalam ketakutan, itu menandakan saudara hidup dalam kefasikan. Makanya saudara lari. Ketakutan saudara, padahal tidak ada yang mengejar saudara. Berbeda dengan orang benar. Amin. Orang benar, di sini firman Tuhan katakan, tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Siapa orang benar ini? Orang benar ini adalah orang-orang yang mengikut Tuhan dengan setia dan melakukan semua perintah firman Tuhan. Itu orang benar. Amin. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, banyak di luar sana kelihatannya benar tapi kehidupannya tidak benar. Banyak orang di luar sana, bahkan mereka yang sudah melayani, mereka sudah ada di altar, mereka melayani umat Tuhan, tetapi mereka belum melakukan firman Tuhan. Mereka, saya mau bilang, itu masih orang fasik, saudara. Karena kita diajarkan untuk mengampuni. Jadi pastikan saudara, kalau saudara sudah mengikut Tuhan Yesus, saudara harus sama seperti Tuhan Yesus. Lihat Tuhan Yesus di atas kayu salib. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi saudara, kalau saudara sudah mengikut Tuhan, tapi saudara masih menyimpan sakit hati, dendam kepada seseorang, saudara tidak hidup melakukan firman. Artinya saudara tidak benar, alias fasik. Saudara tahu firman Tuhan, tapi saudara tidak melakukannya, itu namanya orang fasik. Orang benar, dia melakukan firman Tuhan itu walaupun sakit, saudara. Walaupun dia dirugikan, tapi dia tetap mengampuni. Oh haleluya, itu orang benar. Amin. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini adalah orang benar. Orang-orang yang menjadi pelaku-pelaku firman. Amin. Nah, kalau saudara hidup melakukan firman Tuhan, hidupmu akan aman. Firman Tuhan ini katakan orang benar merasa aman seperti singa muda. Oh haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau hidup aman, tenang, saudara hiduplah dalam kebenaran. Hiduplah menjadi orang benar. Amin. Saudara, kalau saudara menjadi orang fasik, saudara hidup ketakutan. Tapi kalau saudara hidup benar, menjadi pelaku-pelaku firman, saudara akan aman. Amin. Saudara akan aman, tenang, damai, sejahtera. Oh haleluya. Bapak ibu saudara, mari kita lihat perbedaan orang fasik dan orang benar. Orang benar saudara, mereka tidak hidup dalam ketakutan. Yang mereka takut itu hanya satu, hanya Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan
mau memberikan penjelasan kepada kita. Kita hanya takut hanya Tuhan. Selain daripada itu, kita tidak boleh takut. Amin. Saudara, dalam Alkitab ada 365 kali catatan di sini, jangan takut. Itu kalau dihitung, saudara, ada 365 kali disebut dalam Alkitab. Artinya apa, saudara? Dalam keseharian kita, walaupun kita ada dalam pergumulan, jangan takut, saudara. Walaupun mungkin kita tidak punya banyak uang, jangan takut, jangan khawatir. Amin. Sebab Tuhan yang menjamin kita. Saya banyak sekali, saudara, pengalaman dengan Tuhan. Pergi pelayanan tidak punya uang. Saudara, bahkan bikin event-event besar itu hanya dengan iman. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya undang hamba Tuhan besar. Seperti Pak Pendeta Gilbert Lumoindong, saudara. Saya nggak punya uang banyak untuk menyediakan semua fasilitas itu. Tuhan yang sediakan. Tuhan yang connect dengan orang-orang yang punya hati mensupport, saudara. Tuhan sediakan semuanya. Amin. Makanya saudara, saya percaya kalaupun nanti tanggal 20 Juni kita akan buat lagi acara KKR ucapan syukur hari ulang tahun yang ke-6. Audio renungan pagi ini mengudara, sudah, saya percaya Tuhan sudah sediakan. Amin. Kita tinggal melangkah dengan iman. Tuhan yang buka jalan. Oh, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau kita hidup dalam kebenaran, jadi orang benar, tidak ada lagi kamus dalam hati kita ada ketakutan. Saudara, musuh boleh banyak. Orang-orang yang hendak mencelakai kita, orang-orang jahat, boleh banyak, boleh ada di sekitar kita. Tapi kita, selama kita hidup benar, kita tidak perlu takut dengan mereka. Amin. Sebab kita hanya berdiam diri saja, Tuhan yang akan berperang ganti kita. Tuhan yang akan membela kita. Tuhan yang akan menolong kita. Tuhan yang akan berperang ganti kita. Makanya kita gak perlu takut. Walaupun mungkin kita di Indonesia mungkin hanya minoritas kata orang. Tapi percayalah, Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Orang-orang benar. Tuhan yang akan berperang ganti saudara dan saya. Tuhan yang akan menolong. Tuhan yang akan menjaga. Tuhan yang akan melindungi. Tuhan yang akan memberkati saudara-saudara orang-orang benar. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang benar dia akan berani seperti singa muda, tidak mengenal takut. Yang kedua, saudara, orang benar itu kuat. Sama seperti singa muda ini kan dia kuat. Dia bisa merobohkan banteng kerbau yang besar dari tubuhnya. Dia bisa mengalahkan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau kita benar, kita melakukan firman Tuhan, maka kita akan menjadi pribadi yang kuat. Amin. Memang saudara, Tuhan melatih kita untuk menjadi kuat itu memang harus mengangkat beban. Saudara lihat orang-orang yang binaragawan, badan mereka bagus, berotot. Saudara, untuk membentuk otot-otot mereka itu, apa yang mereka lakukan? Mengangkat beban. Saudara dan saya di proses Tuhan, memang banyak pergumulan, banyak beban yang harus kita pikul. Tujuannya apa? Supaya kita kuat. Kuat rohani kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya itulah cara Tuhan melatih kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Dan saya mau bilang, orang benar itu kuat. Jadi kalau saudara menghadapi proses ini, itu sedang dilatih Tuhan menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Amin. Jangan cengeng, saudara. Saudara, orang benar tidak cengeng. Saudara lihat firman Tuhan ini. Seperti singa muda. Artinya dia kuat. Dia pemberani. Amin. Bukan cengeng. Yang ketiga, saudara, hidup orang benar, dia aman. Karena Tuhan yang jaga. Amin. Saudara, banyak orang di luar sana mau membayar, baik itu pengacara, baik itu jaksa, polisi, supaya dia yang tidak benar jadi benar. Saudara, saya mau bilang,
Kalau saudara hidup dalam kebenaran, Tuhan yang akan bela saudara. Tidak perlu takut dengan ancaman. Tidak perlu takut dengan musuhmu yang banyak. Siapapun backing mereka, koneksi mereka. Kalau saudara hidup benar, Tuhan yang akan tolong saudara. Amin. Saudara akan hidup aman. Walaupun mungkin saudara tidak dijaga oleh petugas, saudara tetap akan aman. Kalau saudara hidup benar di hadapan Tuhan. Haleluya. Tuhan yang akan jaga saudara. Amin. Saudara, orang yang benar pada akhirnya mereka akan keluar menjadi pemenang. Amin. Nah, saudara, kalau saudara nggak benar hidupnya saudara tidak akan pernah menang. Mungkin saudara karena saudara punya koneksi, relasi, punya uang banyak, saudara bisa jadikan kasus yang putih jadi hitam, hitam jadi putih. Mungkin pada saat itu saudara menang, tapi ingat, Tuhan tidak buta. Satu saat nanti, Tuhan akan buktikan kemahakuasaannya, keadilannya kepada saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita dalam kekristenan diajar. Hidup itu harus berbuat baik. Karena itu ibaratnya kita sedang menanam benih yang baik. Kebaikan kita itu akan kembali kepada kita. Apa yang saudara tabur itu akan saudara tuai. Sekarang mungkin saudara kelihatan hebat, menang padahal saudara nggak benar. Tapi percayalah satu hari nanti cepat atau lambat, saudara akan melihat keadilan Tuhan. Saudara yang menang padahal tidak benar, saudara akan ditunggang balikan. Itulah keadilan Tuhan. Tapi kalau saudara hidup benar, ya saudara menderita, hak-hak saudara dirampas, saudara akan lihat pembelaan Tuhan, keadilan Tuhan kepada saudara. Satu hari nanti, Tuhan akan memulihkan keadaan saudara dan memberkati saudara. Sama seperti Ayub, diberkati 2 kali lipat. Amin. Haleluya. Makanya saudara harus hidup benar supaya saudara keluar menjadi pemenang. Amin. Yang terakhir, yang kelima saudara, orang benar itu pasti diberkati Tuhan. Amin. Saudara, kalau kita mau belajar firman Tuhan ini kan, orang benar merasa aman seperti singa muda. Artinya dia diberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang kalau dia aman, nyaman, tenang, ya kan? Itu kan simbol berkat. Dia diberkati Tuhan. Memang walaupun orang mengatakan di sana, oh kalau kita punya banyak uang, kita diberkati. Belum tentu saudara. Banyak juga orang yang punya uang tapi hidupnya kering. Hidupnya hampa. Artinya apa saudara? Dia tidak bahagia, dia tidak diberkati. Ada orang yang hidupnya sederhana, hidupnya pas-pasan, tetapi bahagia. Itu orang diberkati. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan ini, kita belajar. Yang pertama kita belajar orang fasik. Orang fasik itu siapa? Mereka yang mungkin sudah Kristen, tetapi tidak menjadi pelaku-pelaku firman. Kalau saudara ditegur oleh firman Tuhan ini, bertobat. Karena orang fasik, mereka akan dikejar-kejar oleh dosa mereka, oleh kesalahan mereka. Dikejar-kejar maut, dikejar-kejar malapetaka. Berbeda dengan orang benar. Nah, orang benar ini kita belajar. Orang yang hidup mengikut Tuhan dan menjadi pelaku-pelaku firman. Amin. Orang-orang benar ini, mereka tidak takut. Mereka berani. Walaupun mereka mungkin hanya orang kecil, lawan mereka orang besar, orang berduit, tapi mereka tidak takut. Sebab mereka percaya Tuhan menyertai orang benar. Amin. Orang benar itu pasti Tuhan yang bela. Pengacaranya Tuhan. Amin. Saudara, seberapa hebat pun saudara akan kalah dengan kebenaran. Amin. Jadi saudara, selama saudara hidup benar, saudara tidak perlu takut. Orang benar itu akan kuat, akan aman hidupnya, akan keluar menjadi pemenang, dan hidupnya pasti diberkati Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari lihat diri kita. Jangan-jangan
kita masih hidup dalam kefasikan. Mari kita bertobat dan mau hidup benar, menjadi pelaku-pelaku firman. Dan saya percaya kita akan keluar menjadi pemenang dan kita akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Kita tidak akan goyah, kita akan tetap kuat, berdiri tegak, tidak takut walaupun banyak ancaman, banyak musuh di sekeliling kita. Tapi kita akan keluar menjadi pemenang. Kita akan seperti singa muda. Kita akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Berkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati. Tuhan buat mereka beruntung dan berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur-bilur darah Yesus, mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah berkat Tuhan dari surga turun, memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Tidak terasa bulan depan tanggal 20 Juni kita akan merayakan 6 tahun renungan pagi ini mengudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di acara nanti kita akan berbagi sembako di panti-panti asuhan, panti jompo, dan kita akan mengadakan KKR. Saya akan mengundang pembicara yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara yang ada di luar kota, mari datang bersama-sama. Saudara yang diberkati melalui pelayanan ini, mari saudara bersama-sama dalam sukacita 6 tahun audio renungan pagi Pendeta Samuel Mawuntu mengudara. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dukung terus pelayanan ini melalui doa, daya, dan dana. Dengan demikian, saudara menjadi bagian bersama dengan saya dalam pelayanan pemberitaan Injil Kerajaan Allah sampai ke ujung bumi. Haleluya. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.